yang disukai Tuhan itu jenis manusia yang kayak apa sih? Apa yang suka berdoa, suka beribadah itu yang paling disukai? Ternyata tidak. Dan yang paling dibenci oleh Tuhan itu apakah orang-orang yang suka berbuat maksiat? Ternyata juga tidak. Ini saya kan sering baca-baca baik lewat HP dan sebagainya, itu saya melihat ada tata cara seorang ustaz yang melakukan ceramah bahkan dengan tata cara ritual atau pendem dikubur, bahkan tata caranya juga ada yang badannya diposisikan seperti bayi yang lahir sungsang. Ini kan resikonya sangat tinggi. Mengapa hal itu dilakukan oleh orang-orang tua Jawa kuno dulu? Apa sih manfaatnya kok sampai hal ini dilakukan? Oh, kalau yang ada salah satu ustadz yang ceramahnya dengan ditanam terlebih dahulu atau dipendem terlebih dahulu itu kan hanya nyari sensasi sebetulnya. Oh gitu mau. Nyari sensasi aja. Durasinya ketika ceramah terus dikubur hanya beberapa menit atau paling lama 1 jam, dibekali mic speaker itu terus dihubungkan ke pengeras suara, kemudian dari dalam tanah itulah dia ngisi atau ngobrol masalah keagamaan. Itu hanya cari sensasi. Nah, pada dasarnya masa seperti itu enggak sebetulnya. Jadi topo pendem itu apakah ada? Ada. Jadi topo pendem itu atau topo yang bertapa caranya ditanam itu pada intinya sebetulnya ingin menyerap energi bumi. Jadi energi negatifnya bumi itu semakin dalam itu akan semakin tinggi energinya. Dan energi bumi ini bermuatan negatif. Nah, oleh karena itulah bumi ini dibilang perempuan. Makanya seringkali dipakai oleh bahasa-bahasa orang umum, tapi orang umum ini tidak menyadari kalau bumi ini mengandungi muatan negatif. Ibu Pertiwi. Iya kan? Ibu Pertiwi. Namanya pun juga bumi. Bumi itu kan ya juga perempuan. Ibu Pertiwi juga perempuan. Sebetulnya ingin menyampaikan orang-orang tua dulu menyampaikan bahwa bumi ini muatannya negatif. Nah, kemudian topo pendem itu bagaimana tata caranya? Ya, tata cara ada yang tata cara menggali kuburan, terus kayak kuburan itu cuma bawahnya agak lebar. Nah, kemudian ditutup tanah kembali. Nah, kalau yang memang sudah benar-benar topo pendem, di sana itu sudah nggak membawa bekal apa-apa. Ya paling dari dalam yang masih ada ruangan bawah tanahnya kemudian dikasih pipa atau dikasih ruas bambu itu kan untuk jalannya napas. Masih ada celah untuk bisa bernapas. Nah, kalau nggak begitu, kalau yang lama misalkan sampai 21 hari sampai 41 hari, maka selain dia untuk jalan napas biasanya itu dikasih benang. Nah, benangnya itu dihubungkan ke jari telunjuknya yang bertapa yang di dalam tanah itu. Tujuannya apa? Nah, ini benang yang diikatkan jari telunjuk kanan ini biasanya, nah itu terhubung keluar. Terhubung keluar itu biasanya ada dikasih kelintring atau bel. Kalau misalkan ada sesuatu sudah tidak mampu lagi dalam keadaan kondisi kronis sudah, nah itu kan jari ini digerakkan, yang atas akan bunyi kemudian akan diangkat. Nah, ini tata caranya salah satunya seperti itu. Atau memang yang benar-benar ekstrim, benar-benar sudah terlatih ini ya. Nah, ini topo pendem nggak pakai seperti itu. Langsung bikinan ruang bawah tanah,
Nah, terus minta tolong temennya di situ, wah, suruh timbun begitu saja, itu ada. Lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi, dan dapatnya energi negatif yang dari bumi tambah luar biasa. Karena apa? Karena untuk bisa keluarnya dari situ nunggu benar-benar punya kekuatan negatif yang mampu mengangkat timbunan tanah yang di atasnya itu. Jadi langsung dipraktekkan kekuatan yang didapatkan dari inti bumi yang bermuatan negatif yang diserap melalui tapa pendem itu tadi. Nah, itu. Nah, arahnya tetap urusan-urusan duniawi, karena tapa pendem ini menyerap energi negatif yang dari perut bumi. Ya, pada intinya untuk urusan-urusan duniawi manusia itu yang banyak diperlukan, ini energi negatifnya. Tapi tetap butuh energi positif, tapi kecil saja. Jadi hanya sebatas untuk syarat saja. Ini untuk kepentingan duniawi manusia. Nah, sebaliknya untuk urusan-urusan manusia dengan urusan dengan Tuhannya, maka positifnya yang diperbanyak atau dipertinggi. Makanya beda. Ada yang pada akhirnya ada yang bertapanya di puncak gunung, di pohon-pohon yang tinggi. Nah, itu yang diharapkan atau yang dicari, yang diperlukan itu energi positif. Untuk urusan manusia dengan Tuhannya. Apakah tidak butuh negatif? Ya juga butuh, tapi negatifnya kecil saja untuk syarat saja. Artinya untuk katalisator biar sebuah kejadian itu komplit dengan muatan positif negatifnya itu tadi. Berarti tata cara untuk mendapatkan fasilitas dunia, entah itu rezeki, entah itu jodoh, ataupun mungkin kekuatan, berarti banyak tata cara mungkin. Banyak tata cara. Dengan demikian berarti kita itu berhubungan sama Yang Maha Kuasa. Kalau kita puasa tapa pendem, ngebleng apa semua itu berarti boleh kata sangat jauh, atau bahkan itu dikatakan itu kurang hubungan kita sama Allah Ta'ala Jawa Jalla itu agak berkurang. Ya otomatis. Jadi otomatis kalau manusia itu terlalu banyak muatan negatifnya, maka manusianya akan dijadikan serba unggul di urusan dunia. Nah, misalkan sakti ya iya, misalkan begitu, misalkan kaya ya iya, apapun keinginan duniawinya gampang terwujud. Nah, dari kesaktian, dari kekayaan, dari apapun yang dia inginkan ini gampang terwujud, maka kebanyakan lupa juga dengan Tuhannya. Itu betul, sudah otomatis. Betul. Ya, memang ada kelihatannya demikian, ya kan. Nah, pada kenyataannya itu yang gampang ingat dengan Tuhannya itu kan orang-orang yang tidak begitu punya materi sebetulnya. Iya kan, yang susah misalkan, yang sulit ekonominya itu banyak yang ingat dengan Tuhannya. Kalau yang sudah kaya-kaya ya ingat saja, ibadahnya ya nggak tahu. Ibadahnya kayak apa? Dia sudah tercukupi keinginan duniawinya, maka kalaupun lupa dengan Tuhannya ya pantas. Ya. Karena saya dapat informasi juga, bahkan ada kalau ada sholat aja tidak boleh gitu kan. Ini bahkan ada sedang dengar isu-isu begitu. Makanya sebetulnya yang disukai Tuhan itu jenis manusia yang kayak apa sih? Apa yang suka berdoa, suka beribadah itu yang paling disukai? Ternyata tidak. Dan yang paling dibenci oleh Tuhan itu apakah orang-orang yang suka berbuat maksiat? Ternyata juga tidak. Jadi orang yang paling dibenci oleh Tuhan itu, jangan dibenci dulu nih, yang paling paling disukai. Yang paling disukai dulu. Orang-orang atau manusia ini yang paling disukai oleh Tuhan itu orang yang kayak apa?
orang yang di dalam kehidupan duniawinya itu cukup, artinya tidak kekurangan, tapi mereka tidak lupa dengan Tuhannya. Iya. Itu paling disukai. Karena apa? Karena umumnya, nah ini umumnya manusia, sudah punya sedikit saja loh, sudah lupa segala-galanya. Iya, betul ya. Nah, Betul. kebalikannya orang yang paling dibenci Tuhan itu orang yang kayak apa? Bukan orang yang suka berdoa atau apa, atau orang yang miskin itu dibenci Tuhan, tidak. Nah, orang yang dibenci Tuhan itu adalah orang yang miskin plus nggak ingat Tuhan. Iya kan, sudah miskin nggak ingat Tuhan. Nah ini loh. Iya. Kalau misalkan kaya nggak ingat Tuhan, wajar, uangnya banyak kan, jadi banyak modelnya sehingga dia lupa. Nah kalau sudah miskin nggak ingat Tuhan, ini yang paling dibenci, apalagi nggak mau tirakat. Nah ini loh. Makanya orang Jawa bilang orang yang paling dibenci Gusti Allah ki wong sing melarat mesakat ora gelem tirakat. Sudah miskin, hidupnya susah, dia tuh nggak mau tirakat. Nah ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Nah, sebaliknya yang paling suka harta benda duniawinya juga cukup, bisa beramal, juga ibadahnya bagus. Nah ini yang paling disukai Tuhan. Makanya kan dalam tuntunan syariat itu kan selalu diingatkan siapa saja yang punya kelebihan rezeki, di dalam harta bendamu ada hak orang lain. Itu kan cara memperingatkan cara halus. Sudah diatur sedemikian rupa. Tuh. Ini apalagi yang masih ditanyakan yang perihal yang topo pendem itu tadi. Ya berarti kalau saya bisa mengambil makna ini di situ, berarti Allah Ta'ala Azza wa Jalla itu menunjukkan bahwa dia itu maha adil, karena apa yang diminta, entah itu muatan negatif positif akan diberi. Berarti saya melihat di sini memang Allah Ta'ala itu maha adil. Ya seperti yang pertemuan yang sudah saya pernah mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu memang adil, karena sampai saya mengeluarkan statement, ya kalau sampai Allah itu tidak adil, maka kan Rahman Rahimnya kan gugur berarti. Iya kan? Keadilannya itu di mana? Ya, memang adil. Jadi Allah itu sangat amat adil dan sangat amat Rahman dan Rahim. Minta apa saja makhluknya itu diberikan, asal cukup syaratnya. Ya kalau nggak cukup syarat ya bagaimana? Makanya kan di pertemuan yang sudah juga saya mengatakan bahwa kabulnya doa manusia itu kan bergantung pada manusianya sendiri. Artinya apa? Artinya kalau syarat rukunnya untuk mencapai angan-angannya atau hajatnya ini, ya Tuhan itu tinggal meng-ACC saja. Oh ini sudah cukup, ya dah kabul. Nggak akan ditunda sedetik pun. Kalau sudah waktunya terkabul, ya terkabul. Sekali lagi kalau sudah memang cukup syaratnya, pasti akan dikabulkan. Nah itulah kasih sayang dan keadilan Tuhan itu sampai segitunya. Berarti hanya tinggal tergantung resikonya, mau yang baik atau yang jelek ditanggung masing-masing. Ya, tanggung masing-masing manusia. Kalau manusia itu sudah dikasih sistem, dikasih sistem. Kalau melangkah A nanti dapatmu B misalkan. Kalau melangkah C dapatmu D. Ini sudah sistem. Jadi sudah sistem itu sudah pakem seperti yang ada di dalam diri manusia. Misal naik sepeda motor atau mengendarai mobil ngebut, sistemnya kayak apa? Lengah sedikit pasti kecelakaan. Nah ini kan ada resiko-resiko masing-masing. Meskipun alurnya negatif juga berisiko, positif juga berisiko. Loh kok bisa? Wong kita itu loh inginnya ibadah, kok ya punya resiko juga? Iya. Misal berzikir tiap malam 10 jam, risikonya apa? Bungkuk. Iya kan? Iya kan? Kena asam urat, asam lambung apa enggak? Wong ini saraf-saraf banyak yang terjepit. Makanya banyak zikir itu banyak agak bungkuk. Iya, makanya. Itu berarti sebab akibatnya. Ya, sebab akibatnya. Makanya semua itu kan tidak boleh berlebihan, tapi harus pas dan trap. Jadi harus pas dan trap. Ya ini loh.
Trap itu pas ini Bang. Ya trap itu kan sesuai atau matching atau presisi kan. Tepat waktunya. Iya harus tepat, nggak boleh berlebihan. Apapun kalau berlebihan ya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi intinya ini tadi kan topo pendem topo pendem itu memperbanyak energi negatif. Nah, energi negatif ini urusannya dengan hal-hal yang berbau duniawi. Makanya harus tahu bedanya. Dari maksud yang lain mulai cuma itu aja sebenarnya. Iya, itu aja. Ya makanya pantas jika kalau sudah negatif manusianya itu banyak jadi sakti tapi goblok. Nah ini loh sakti tapi goblok. Makanya juga kesaktian yang dimiliki manusia itu seringkali membutakan pikiran dan batinnya. Pikirannya ini dedel atau goblok, batinnya juga tertutup, sampai diadu dengan temennya sendiri juga mau. Nah, ada kalanya itu kalau kekuatan negatif yang didapatkan ketika masih muda atau masih hidup ini terlalu berlebihan negatifnya, sampai memunculkan ilmu kesaktian misalnya, ini tuanya nanti ini akan pasti susah ketika mau meninggal dunia. Menghadapi sakaratul maut lagi. Menghadapi sakaratul maut itu sulit. Karena apa? Karena muatan negatif di dalam tubuh manusia yang mau meninggal dunia ini, dia sulit lepas dari belenggu duniawi. Karena energi negatifnya itu lekat dengan bumi. Makanya kebanyakan orang-orang yang sakti kalau sudah tua itu harus bisa melunturkannya sendiri energi negatif yang dari ilmu-ilmu itu loh. Ya sampai kalau nggak bisa melunturkan sendiri maka sakaratul mautnya itu akan lama, nggak mati-mati, tetap hidup saja tapi menderita. Jadi nggak hebat. Dulu si A si B itu dulu sakti masa mudanya luar biasa. Ya, ketika tua mau meninggal dunia nggak bisa. Kalau negatifnya itu tidak dilunturkan dulu. Makanya ada tata cara untuk melunturkan itu dengan dimandiin air laut. Dengan dimandikan daun kelor. Nah, itulah karena manusia terlalu banyak energi negatif. Pantes ada istilah orang Jawa yang orang tua-tua mau mati tidak mati belanja dengan kembangnya amben, itu berarti ini salah satu. Nah iya, dulu waktu mudanya sering melakukan tirakat-tirakat yang menyerap energi negatif dari bumi ini, dari alam ini, itu berlebihan. Nah menjelang tua mereka tidak bisa melunturkan atau membersihkannya, makanya pada akhirnya ketika mau meninggal dunia ini sulit. Makanya pada akhirnya perlu dibacakan rame-rame kayak yasinan atau kayak yang lain lah. Banyak macam caranya juga, tapi kan menderita orangnya itu kalau cukup lama dia kembangnya amben kebanyakan energi negatif yang ada di dalam dirinya. Resikonya berarti. Resikonya sudah itu. Iya, itu risikonya memang sebelum topo pendem atau sebelum kita memang melakukannya itu yang sesuai dengan tujuan yang bernuansakan duniawi. Nah, ini harus tahu dulu. Makanya beberapa kali saya mengatakan bahwa ya ini termasuk pesanan yang jangan sampai dilupakan. Untuk meraih ilmu itu harus dengan ilmu. Artinya contohnya begini, sebelum topo pendem ini harus kita punya ilmunya dulu. Bagaimana kalau sudah dapat energi dari topo pendem, lah kemudian bagaimana nanti ke depannya? Bisa nggak atau punya ilmu tidak untuk melunturkan negatif yang sudah terlanjur dimiliki manusianya? Nah kalau nggak bisa melunturkan ya konyol. Akhirnya kadang kan sampai sakit, sampai bertahun-tahun nggak mati-mati kan? Nggak mati-mati itu apakah hebat? Nggak hebat. Iya, itu termasuk siksa kok. Ya kan kurang positif. Iya. Nggak beda dengan orang-orang yang suka memperbanyak yang namanya positif. Kebalikannya topo pendem.
yang tadi sudah saya katakan, kebalikan topo pendem yang menyerap energi negatif bumi berlebihan, ada yang bertapanya di puncak-puncak gunung, kayak di pohon-pohon. Makanya Rasulullah juga hampir di puncak gunung. Oh, waktu di Gua Hira. Oh iya, waktu di Gua Hira. Nah itu kan sebetulnya kan ingin menyerap energi positif sebetulnya. Nah, sehingga bisa ngasih warisan ke banyak manusia di muka bumi ini, termasuk kita ini, ngasih warisan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, makanya sayangnya saudara-saudara kita yang belajar dari syariat-syariat yang mayoritas ada di Indonesia ini tidak mengilhami, tidak mencari tahu kenapa sih kok Kanjeng Nabi itu tirakatnya itu di puncak, hampir di puncak gunung. Ini tidak dimengerti. Coba kalau mengerti manusia ya, banyak yang muatan positifnya itu berlebihan. Berbondong-bondong. Kalau muatan positifnya mayoritas masyarakat kita ini, ya, positifnya luar biasa, maka kenegatifan yang memungkinkan membentuk manusianya punya perilaku yang tidak baik ini akan muncul juga. Tapi kenyataannya sekarang kan tidak begitu. Malah kadang-kala menggunakan agama untuk wahwan, untuk kepentingan duniawi. Lah terus bagaimana ini? Menyalahkan sini, menyalahkan situ, menghujat sana, menghujat sini. Nah itu kan berarti kan masih terlalu banyak negatif yang dimiliki manusianya. Meskipun pakai kostum keagamaan yang komplit katakanlah. Tetapi kalau tingkah lakunya, ucapannya selalu membuat sesuatu yang tidak baik, bagaimana? Ini kan lepas konteks dari pembelajaran agama. Dari ajaran Rasulullah. Iya, sangat jauh. Nah, jadi kadang-kadang saya secara pribadi berpikir, lah terus ini orang-orang ini yang dijadikan patokan ini siapa sih? Wong setahu saya ini loh, Rasul itu loh nggak pernah kok ngajarin kayak begitu. Kok sekarang banyak berkuar-kuar nih, bela agama, bela Allah, ya, ini apa ini? Padahal tanpa dia sadari, bela ususku, ususnya sendiri, perutnya sendiri kan, kepentingannya mereka sendiri kan. Nah inilah, makanya kalau kita sudah sedikit demi sedikit memahami, yang nggak betul nggak perlu kita ikuti, harus kita hindari. Ya kalau teman-teman saudara kita bisa masih mengingatkan, ya diingatkanlah wujud kasih sayang kita kepada saudara, kepada teman. Kalau kira-kira nggak mungkin, ya sudah dibiarkan saja sudah. Ya kan resiko ditanggung masing-masing. Nah ini yang nyata, makanya banyak yang tidak mensuri tauladani, yang konon kabarnya dianggap nabi dan rasul, tapi malah seakan-akan itu hanya diambil yang cocok dengan kepentingan mereka sendiri. Itu pun juga disimpang-simpangkan, disesuaikan dengan keinginan pribadinya atau keinginan golongannya, atau dengan tujuan-tujuan atau modus-modus yang lain. Nyata ini di masyarakat kita ini, nyata ini bukan omong kosong. Sampai sekarang masih geger saja. Iya kan, geger saja itu. Padahal yang dibela bukan siapa-siapa. Yang dibela ususnya masing-masing itu loh, untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Kepentingan individu ya. Iya. Berarti riskan ya memang. Ini kan kadang-kala kan menghinakan atau merendahkan, atau juga bisa dikatakan ini apa itu kasusnya yang menistakan agama Islam mereka itu. Tuntunannya aslinya tidak begitu, tapi seakan-akan dia pakai tuntunan agama untuk kepentingannya, ususnya sendiri itu tadi loh. Nah, ini agak agak beria atau agak bersemangat, karena apa? Punya harapan biar bisa memberikan pencerahan orang lain. Tidak ada maksud menyinggung dan segala macam, insya Allah tidak ada. Ya mudah-mudahan meskipun obrolan ini singkat, meskipun obrolan ini amburadul, ya setidaknya bisa dijadikan sedikit bahan pertimbangan untuk memahami pemahaman-pemahaman yang lain,
dan harapannya jangan sampai menyimpang dari tata aturan ajaran agama yang benar. Nggih, nggih, Mas. Nggih.